Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Kembali lagi bersama gue Birman di program Rahasia Investasi Sukses. Nah, kali ini kita mau bincang-bincang tentang otomotif. Ini berhubungan sama biasa naik motor nih. Ini motor. Kita mau bincang-bincang dengan Mas Kavi dari Vespa Piaggio. Halo. Ya, halo, apa kabar? Baik, Mas. Nah, Vespa termasuk motor nggak sih? Motor, betul. Betul ya? Di kendaraan bermotor roda 2. Betul ya? Oke. Yes. Nah, Vespa nih kalau gue inget zaman gue masih kecil nih ya. Iya, Mas. Seneng banget tuh. Kebetulan ada temen bokap naik Vespa lama gitu kan. Gue duduk depan tuh, berdiri di depan gitu. Oh, gokil. Iya. Itu satu-satunya motor yang bisa berdiri di depan, yang tempat lain yang susah gitu kan. Iya, pada era itu ya. Pada era itu. Iya, mungkin lah kita mau ngobrol-ngobrol tentang Vespa. Ini Vespa ini brand dari mana sih? Mungkin Mas Kavi saya kenalan bisa jelasin. Saya Kavi dari Vespa Sinergi Tangerang. Kita dari PT Anugerah Sinergi Pratama cabang Tangerang. Iya. Jadi kalau ditanya Vespa itu dari mana? Vespa itu brand dari Italia. Yang saat ini masuk ke Indonesia masih import. Kita masih build up. Lalu kita juga di sini biasa ini loh Mas, mengadakan promo-promo nih kalau dalam berjualannya. Nah, cuma memang di Vespa sendiri promonya itu tidak semua tipe seperti itu. Vespa itu masuk tahun 2012 di Indonesia di bawah naungan PT Piaggio Indonesia. Lalu kita selaku distributor atau authorized dealer, distributor resmi dari PT Anugerah Sinergi Pratama. Kita sudah ada dari 2016 khususnya dari cabang Tangerang. Oke, nah di Vespa ini ada varian-variannya nggak sih? Ada. Di Vespa itu kita terbagi atas 3 kategori. Ada 125 cc, 125 cc. Terus kategori 150 cc, 150 dan 300 cc. Kita punya yang high performance engine-nya. 300 cc. Iya. Itu. Nah, oke. Yang membedakan pasti pricing-nya juga beda dong. Pastinya. Pricing-nya beda. Oke. Nah, ini target marketnya lebih ke siapa dulu sih? Sebenarnya target market kita sih middle up ya Mas ya. Middle up pastinya. Dibuktikan juga dengan daya beli mereka yang memang rata-rata masih didominasi oleh pembelian cash. Nah, itu menjadi tolak ukur kita ya sebagai value dari produk kita. Itu seperti itu. Oke. Nah, saya lihat kan banyak sekarang komunitas-komunitas Vespa ini. Jadi ada kolaborasi juga sama komunitas-komunitas Vespa ini. Betul sekali. Jadi memang yang menarik dari Vespa itu sendiri sebenarnya kita itu punya hal yang disebut KTI. KTI. Apa itu KTI? Kualitas, tradisi, dan investasi. Nah, jadi kalau yang dikatakan kualitas kita tahu dari zaman dahulu sampai sekarang kita masih memproduksi. Terus tradisi. Nah, ini yang pertanyaan tadi, komunitasnya bagaimana sih? Komunitas kita besar karena memang keberadaan ini ya, mereka semua yang memiliki Vespa zaman dahulu hingga sekarang rata-rata mereka punya komunitas. Punya komunitas ya? Dan tradisi saling sapanya itu masih melekat sampai sekarang. Saling sapa apabila bertemu dengan sesama pengendara Vespa. Mungkin ada klakson. Klakson itu betul. Lalu kondisi saat kesulitan di jalan itu
sudah secara naluri itu pasti kita saling bantu. Ya? Solidaritasnya ada. Ini misalnya gitu. Iya, itu yang disebut dengan tradisi. Jadi memang komunitasnya itu kenapa masih ada dan tetap kental karena memang kita mempertahankan nilai-nilai tersebut seperti itu. Dan terakhir I-nya itu dari kata I adalah investasi. Tidak jarang dan tidak sedikit untuk beberapa tipe Vespa yang dahulu berjaya dijual kembali di masa sekarang itu harganya tinggi. Harganya tinggi ya? Itu investasi ya? Yes, itu investasi. Termasuk yang era sekarang pun untuk beberapa tipe seperti special edition maupun limited edition itu pasti dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi dari harga belinya. Seperti itu. Wah, terus untuk kayak promo atau apa, ini kan Vespa sekarang jadi colorful ya saya lihat ya. Yes, betul, kita Kalau lebih dulu kan colorful ya. warnanya kan itu Elegan aja ya. gitu ya. Iya, maksudnya itu doang ya. Betul. Apa sih bilangnya warna biru telur asin ya? Nah, Iya kan? itu ada pasti. Iya. Identik sekali tuh. Kalau sekarang lebih colorful ya. Betul, kita lebih berani ya sekarang artinya lebih banyak warna-warna yang ngejreng yang memang kita relate-kan itu dengan passionnya anak muda, selera anak muda gitu. Jadi bener-bener warna yang cerah, warna yang di luar motor matic atau skuter matic pada umumnya. Vespa itu punya warna tersebut seperti itu. Oke. Nah, kalau strategi marketingnya gimana nih? Oke, kalau strategi marketing ini menarik ya. Iya. Jadi emang ini sebenarnya seni dari berjualan Vespa. Memang saat ini kita masih besar dari sosial media. Seperti Instagram, lalu mungkin TikTok juga salah satu sarana kita untuk memperkenalkan Vespa. Lalu juga kita ada kayak Google Business seperti itu. Itu kita buat juga gitu. Jadi memang kita mempackage itu semua secara rapih untuk mempermudah konsumen itu menemukan di mana sih ada dealer Vespa seperti itu, atau enggak siapa sih yang jualan Vespa gitu loh, salesnya itu yang mana sih, itu kita semua tiap sales memiliki akun masing-masing untuk menjual tersebut. Maka dari itu kontennya pasti beragam dan menarik ya, karena satu sales aja sudah pasti dia punya beberapa konten gitu. Satu sales dia punya berbagai konten ya. Betul seperti itu. Nah, biasanya konten-konten apa tuh yang dibuat tentang sharingkan tentang Vespa ini? Sharing tentang Vespa pasti promo sudah pasti kita infokan. Edukasi produk pun biasanya tidak sedikit yang mereka menginformasikan, dan beberapa unique selling point lainnya ya itu pasti kita sampaikan dalam konten tersebut seperti itu. Ini kan kalau soal pricing kan dibanding motor-motor lain ini kan pasti cenderung ini lebih tinggi lah ya. Betul. Cenderung lebih tinggi. Bahasa saya halus ya. Iya benar, cenderung lebih tinggi. Apa yang disosialisasikan nih? Memang pada akhirnya kita ketemu dengan konsumen itu, kita akan menyampaikan bahwa motor kita ini tidak bisa dikomparasi dengan brand lain. Karena head to head tuh ya. Yes, kita hampir tidak menemukan head to head karena memang bukan berarti kita jumawa tidak, tapi memang ini motor emosional gitu. Emosional. Karena yang memilih pasti mereka mementingkan salah satunya lifestyle. Ya kan, lalu selera atau hobi, atau juga biasanya dipadu-padankan dengan style mereka ya. Mungkin mereka pengen tampil elegan segala macam, ya cukup ke kantor dengan Vespa gitu, atau pengen terlihat trendy, ya dia pasti bawa Vespa ke tongkrongannya gitu. Jadi lebih ke pride yang kita angkat pastinya. Nggak bisa dibandingin harga ya. Betul. Dan memang pada akhirnya sih setiap yang memiliki Vespa mereka sendiri mengakui bahwa iya kita beda sendiri di jalanan. Jadi eye-catchy sendiri di jalanan. Gitu Mas. Itu ya. Itu yang paling dari Vespa. Nah, kedepannya nih Vespa bakal apa nih? Ada terobosan baru kah atau produk diluncurin baru kah atau gimana? Mungkin yang terbaru dan sudah launching dari kita adalah Vespa itu sekarang yang sebelumnya kita tahu belum keyless, saat ini kita sudah melakukan terobosan baru dengan mengeluarkan produksi Vespa keyless. Jadi mungkin teman-teman umum juga pada tahu kalau Vespa masih dengan kunci gitu kan ya. Nah, saat ini kita juga ngeluarin yang tipe sudah keyless. Jadi dengan remote, terus juga satu lagi kita punya fitur penting yang kita pertahankan dari zaman masih dengan kunci sampai dengan keyless, yaitu fitur immobilizer.
Gitu. Itu sistem anti theft kita, anti maling anti kita. maling ya. Sistem secure kita, yang dimana itu kita melakukan tanam chip pada kunci. Ini harus banyak yang tahu ya. Yes, betul. Yang mungkin ini tidak ada di motor lain ya. Nggak ada motor lain. Mungkin yang lain agak murah, tapi nggak ada sistem ini. Ini lebih powerful kan, jadi lebih safety. Lebih safety, betul. Lebih safety dan lebih memiliki value ya pastinya. Selain bawanya dengan pride, aman juga. Aman. Ini hebat ya. Ini harus dipelajari buat teman-teman yang punya produk ya, harganya mungkin cenderung beda gitu betul, kan. Tapi kan ada fungsi yang ada benefit ya. Value-nya, pride-nya gitu kan. Wah, mantap. Satu pertanyaan terakhir, apa yang menjadi rahasia sukses atau core value-nya dari Vespa ini? Mungkin yang menjadi kunci keberhasilan kita bertahan sampai dengan sekarang adalah sebuah konsistensi ya. Kita tahu historicalnya Vespa seperti paling simpel adalah body pada Vespa itu terbuat dari apa. Sampai dengan sekarang kita 85% terbuat dari baja ringan body kita. Dan yang uniknya adalah dia itu tidak berat meskipun terbuat dari baja ringan. Dan itu lebih safety. Dan itu tadi sih selain konsistensi, kita diperkuat oleh komunitas-komunitas yang ada. Maka kita sangat berterima kasih kepada teman-teman yang masih hobi dengan Vespa, masih senang dengan Vespa, dan bahkan pemilik Vespa jadul, mereka kadang bernostalgia dengan cara membeli Vespa Matic era sekarang. Jadi lebih ke historicalnya. Historical itu yang penting ya, apalagi mungkin tadi yang senior bawa Vespa, sekarang mungkin anaknya atau cucunya juga pakai Vespa. Betul. 3 generasi Ditularkan tuh. Ditularkan ya. Bener. Karena kan pasti ada memori tersendiri ya, mungkin lagi berjuang. Betul. Atau apa kan era dulu ya. Era dulunya lagi berjuang. Ya kan, nah, sekarang ke anaknya, ke cucunya, wah hebat. Apalagi ada KTI tadi ya, KTI kualitas, tradisi, dan investasi. Itu Vespa tuh. Itu jadi orang membeli Vespa ini, kalau saya boleh tarik kesimpulan bahwa ini nggak cuma pride-nya aja, tapi safety-nya sama ada memori tadi tuh. Ada itu tadi rasa-rasa emosional itu tadi. Itu yang attach banget. Ya apalagi bisa ngumpul bareng sama komunitas tadi ya. Betul. Wah keren tuh. Ini yang nggak bisa digantikan. Itu sih benar. Itu bikin kita beda ya. Iya bikin beda ya. Iya kan. Jadi harus diakui itu. Ya dan ya memang benar gitu kan. Emang dari dulu tuh kalau yang bawa Vespa tuh biasa nggak kebut-kebutan. Betul, kita motor santai. Nggak kebut-kebutan gitu kan, dan lebih safety gitu kan, otomatis jadi lebih safety. Jadi orang cenderung nyaman, bukan buat ugal-ugalan, mau trek-trek enggak gitu loh. Jadi buat emang buat mungkin kerja, ya kan, buat aktivitas berkendara gitu sih. Wah mantap. Betul. Ada lagi yang ditambahkan? Mungkin apa ya? Di kesempatan kali ini mungkin kita mau terima kasih juga karena kita sudah diundang di sini. Sekali lagi thank you, sukses buat Vespa. Amin. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Teman-teman bisa test drive atau cobain Vespa. Nah ini di mana ini store-nya? Oh iya, kalau showroom kita ada di Jalan Raya Merdeka, nomor 233. Deket nih. Dekat, kita lurusan dari Victoria ini. Kita ada. Makanya kita diundang di sini, makanya kita kasih tahu nih kita ada showroomnya. Dan ada test drive juga di Victoria. Juga. Oke. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa next episode. Gue Ruby Herman. Bye bye. Halo Sobat Eljon, saya John Angelina, Miss Chinese World 2023 First Runner Up. Gimana, udah nonton videonya kan? Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya ya. See you!